Oke, sudah sarankan ya. Jadi nanti silakan sambil putar-putar ulang hasil ya. Pertama triknya tadi adalah pertama, kalau ketemu kalimat yang sama atau makna yang sama, silahkan langsung dicoret aja, langsung dihabiskan aja, langsung dieliminasi. Sekali lagi, kalau ketemu kalimat yang sama, langsung dieliminasi. Sama. Terus yang kedua, jika ada kata sebagian sama kata semua, maka kata semua kalah. Jika dalam satu soal ketemu kata sebagian dan kata semua itu kalah. Langsung kesimpulannya cari yang ada kata sebagian. Ya. Nah, waktu itu sudah pernah saya tulis nama lain dari sebagian itu beberapa, ada, kemudian eh, merujuk ke objek tertentu intinya. Jadi nama lain dari sebagian itu bisa beberapa, bisa ada. Kalau nama lain dari semua itu setiap. Itu bentuk lainnya adalah setiap. Nah, sekarang nomor satu contoh. Keuntungan tidak dapat diperoleh apabila, ingat waktu itu. Setelah kata apabila itu posisinya harus di depan. Setelah kata apabila posisinya harus di depan. Ya kan? Apabila perusahaan tidak mengambil kesempatan. Nah, perusahaan bertindak demikian, maksudnya perusahaan bertindak demikian itu merujuk ke apabila ini. Oke, sampai sini kebayang? Iya. Oke, berarti kan yang muncul dua kali kan ini, Cek. Perusahaan tidak mengambil kesempatan. Udah hapus aja. Kalau saya hapus, berarti kesimpulannya antara siapa ini? Ini keuntungan tidak dapat diperoleh apabila risiko tidak dapat dikendalikan langsung. Keuntungan tidak dapat diperoleh apabila risiko tidak dapat dikendalikan. Yang dong. Bayang sampai sini? Oh, itu dicoret gara-gara ada sama kata perusahaan itu ya, Pak? Perusahaan bertindak demikian, ini bisa diganti ini. Perusahaan tidak mengambil kesempatan. Ini bisa Oh, diganti. Paham? paham. Nah, berarti kan yang muncul dua kali kalimat ini. Perusahaan tidak mengambil kesempatan ini kan yang muncul dua kali. Iya. Nah, coret aja. Sehingga kalau ini kita coret, sampai sini. Nah, kalau ini kita coret, kebacanya jadi apa? Ini kita coret, bacanya jadi apa? Keuntungan tidak Keuntungan dapat diperoleh. apabila risiko tidak dapat Tidak dapat dikendalikan. dikendalikan. Hmm. Kalau nanti pilihan ganda yang itu tidak ada, maka kita harus berubah gimana waktu itu? Apabila diganti siapa? Karena, jika, ketika, gitu kan? Iya. Nah, sehingga ini bisa jadi begini. Jika risiko tidak dapat dikendalikan, maka keuntungan tidak dapat diperoleh. Nah, itu bisa diganti gitu. Jadi, bentuk lain dari keuntungan tidak dapat diperoleh apabila risiko tidak dapat dikendalikan, bentuk lainnya adalah jika risiko tidak dapat dikendalikan, maka keuntungan tidak dapat diperoleh. Paham? Hmm. Paham. Atau bisa jadi gini, keuntungan tidak dapat diperoleh ketika risiko tidak dapat dikendalikan. Apabilanya diganti ketika. Hmm. Oke? Oke. Atau bisa jadi ini, bisa jadi begini gantinya. Risiko dapat dikendalikan atau keuntungan tidak dapat diperoleh. Ingat, kenapa bisa jadi begitu? Tak ulangi. Risiko dapat dikendalikan atau keuntungan tidak dapat diperoleh. Kenapa bisa jadi atau? Bisa berubah itu hubungannya adalah hubungan apa? Disjungsi. Pakai yang mana, Kak? Ini. Mana?
Nah, nih, jika P maka Q berubahlah jadi nih. Jika P maka Q berubah jadi lingkaran P maka Q. Oke? Mm-mm. Ingat Oke. waktu itu. Iya. Nah, jadi jangan hanya terfokus pada pilihan yang selalu bentuknya kayak gini. Nah, ya pas kebetulan aja ini di soalnya gampang langsung ketebak. Nah, nanti seandainya tidak ada kayak ini, ada berbagai bentuk. Makanya harus dihafalkan dua bentuk lain itu. Paham ya? Mm-mm. Nah, yang kemarin saya jadiin catatan, dua bentuk lain itu yang mana? Yang ini toh, hanya dua ini. Kak, yang ke bawah Iya. ini nggak usah. Yang ke bawah nggak usah. Oke, dua itu Oke. aja. Paham ya? Iya. Terus pengambilan kesimpulan kemarin saya juga ambil tiga ini aja yang paling. Oke. Mm-mm. Nah, untuk konjungsi silogisme, disjungsi dan seterusnya dari 4 sampai ke 10 nggak usah, tutup aja nanti. Lantas kenapa sama Kak Hirmanto kok dituliskan buku? Ya biar penuh aja. Kebayang ya? Iya. Tapi sesungguhnya 30 ini sudah bisa mewakili 10 ini. Waktu itu pernah kita buktikan ya, Dek ya. Nah, nih kalau bikin pembahasannya kayak panjang, gitu. Intinya simpel. Nah, sekarang nomor dua. Nomor dua. Nah, nomor dua, banyak masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sehingga ingat, ayo sehingga itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan apa kemarin sehingga. Sama kayak maka. Maka terus apalagi selain sehingga maka apalagi kemarin. Nanti ya. Menyebabkan adalah. Oh, oh, adalah. Terus apa tadi? Menye- menyebabkan mengakibatkan ya. Nah, intinya Udah, penalaran itu umum. aja. Adik sering mencoba, sering mengerjakan, itu nanti akan semakin cepat. Oke ya. Aja ya, Pak. Dan trik-triknya diingat-ingat. Kebayang ya? Itu aja. Gimana? Oh, Oke ya. Oke, yuk lanjut. Banyak masyarakat menggunakan kendaraan motor. Berarti kan kalau ditulisin, jika menggunakan kendaraan motor, maka itu kan polusi udara meningkat. Tingginya polusi udara dapat loh ini. Tingginya polusi udara sama enggak dengan ini maknanya? Polusi udara meningkat. Sama enggak maknanya? Sama enggak, Dek? Halo, Dek. Suara saya jelas apa terputus di sana? Suara Kak Herman di sana terputus-putus apa jelas, Dek? jelas kok, Kak. Maaf tadi sinyal saya yang hilang. Oh, gitu. Oke, Jadi oke, sip, keluar aman sih. ya. Ya. Oke. Tingginya polusi udara maknanya sama nggak dengan polusi udara meningkat? Sama ya? Uh-uh. Mm-mm, Tadi, sama. uh-uh. Tadi Kak Herman bilang kalau ada kalimat yang sama atau makna sama langsung dicoret. Coret. Sudah. Mulai dari sini. Ini coret sampai sini. Nah, dia memicu peningkatan global. Meskipun polusi udara bisa diatasi melalui penanaman pohon, ekosistem tidak dapat seimbang karena peningkatan pemanasan global muncul lagi ya. Berarti ini kita Iya. ya kan? Mm, Oke. Terus meningkatnya pemanasan global juga kita coret. Oke. mm-mm. Nah, sehingga jawabannya tinggal apa? Banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sehingga ekosistem menjadi tidak seimbang.
bahan, gitu loh. Oke, yang mana jadi? Yang A ya. Oh ya. Sehingga sehingga itu kan maka itu boleh langsung makan. Ini kan artinya makan. Banyaknya masyarakat menggunakan kendaraan motor sehingga ekosistem menjadi tidak seimbang. Nih, jika banyak masyarakat menggunakan kendaraan motor, maka ekosistem tidak seimbang. Udah, cuman gitu aja triknya. Bayang ya. Nah, ini kalau diselesaikan dengan pembuktian rumusnya. Nanti dipahami sendiri pembuktian rumusnya ya. Sudah ada pembahasan di situ. Oke, Dek. Oke. Trik-triknya diingat-ingat. Diputar-putar terus nanti. Untuk sambil ingat trik, sambil dicoba-coba. Ini di Inten udah berapa kali TO? Di Inten kemarin baru tryout pertama, Pak. Oh, pertama. Udah ini, Iya. udah muncul Udah apa, Pak? nilainya. Sudah keluar nilainya. Si Sampai 3 kali pertama. Harus minimal 500. Iya. Terus nanti bertahap naik sampai TO ke-5, ke-6, 7 kali TO kamu sudah di atas 700. Fokus gitu. Kalau misalkan 2 kali TO atau TO ketiga sudah mencapai 500, nggak apa-apa. Artinya terus dimaksimalin. Kalau bisa nanti TO ke-5, 6, 7, itu sudah angkanya 700 ke atas. Kalau sudah sampai 900-an, fokus. Jangan sampai turun. Hmm. Gitu. Nanti di kita nanti dimulai TO-nya itu pertengahan pertengahan September ya. Oh Jadi iya. tiap bulan kalau di Edmondson nanti tiap pertengahan bulan. Kalau Hmm. biar nggak ketemu dengan yang lain. Karena kalau nggak salah di Inten itu akhir bulan ya. Kenapa, Pak? TO-nya tiap akhir bulan. Iya, tiap akhir bulan. Di mitra pelajar juga itu tiap akhir bulan. Kebanyakan bimbel itu rata-rata di akhir bulan. Nah, kalau di kita di Hermanson ini kita ambil di pertengahan bulan biar apa? Biar siswa tidak ketemu, Oh biar iya. kesempatan untuk ikut siswa-siswa yang lain yang sudah gabung dalam grup itu biar ada kesempatan. Itu nanti TO-nya saya buka secara umum gratis itu. Hmm. Silakan aja share aja. Infonya mulai September besok 1 September saya Oke. sebar. Oke, lanjut ya. Iya. Nah ini nomor 3, Anton. Nah ini agak susah. Ini menggelitik. Ini soal yang bikin saya kalau nomor 3. Ini soal jebakan. Ini bikinan saya dan ini soal TO-nya di MP. Saya dulu kan pengajar MP. Sekarang udah keluar. Antonius Handoko Manuko bukan kepala sekolah di SMA Mula Mulis atau guru profesional. Poinnya adalah kepala sekolah atau guru profesional. Bayang ya, sampai sini. Atau ini kalau dituliskan apa kemarin? Disjungsi kan? P atau Q gitu kan ini. Nah, Iya. terus lagi, Jika jika ini. ini menjadi jika ini menjadi guru profesional, nah nih, guru profesional maka harus ikut program pendidikan profesi guru. Tadi saya bilang yang sama apa? Coret. Dihapus, Oh iya. coret. Guru profesional dihapus, guru profesional. Maka harus ikut program pendidikan profesi guru. Hmm. Nah, ini jika mengikuti profesi guru, nah dihapus, ya kan? Iya. Nah, berarti yang tidak dihapus siapa? Kepala sekolah sama apa? Terus sudah lulus S1, Satu. paham? Paham. Berarti kesimpulannya, jika Handoko Manopo kepala sekolah
gitu kan? Ini kan Hmm. bilangnya bukan ya, ini kan bilangnya bukan, bukan kepala sekolah. Kalau diingkar kan Hmm. jadi kepala sekolah kan? Iya. Kenapa diingkar? Kenapa diingkar? Kembali ke sini. Makanya ini harus lancar. Kenapa diingkar? Nih, lihat yang A. Hmm. Jangan Hmm. Hmm. ingkaran P atau Q. Ingkaran P atau Q itu sama saja P maka Q. Oke. Tadi kan bilangnya Pak, bukan kepala sekolah, bukan kepala sekolah ini. Ingkaran P, bukan kepala Nggak. sekolah Oke. atau guru profesional, itu kan? Hmm. Bukan kepala sekolah atau guru profesional. Nah, bukan ini berarti apa jadinya kepala sekolah maka guru profesional gitu kan? Iya. Ini kalimat ini kalimat ini akan menjadi jika Antonius Handoko Manuku kepala sekolah maka guru profesional. Oke. Oke. Nah, sekarang yang sama dicoret. Berarti yang nggak dicoret siapa? Kepala sekolah di SMA Mulambleh, ini kan? Hmm. Maka harus S1. Oke. Hmm. Nah, nggak di situ. Jika Handoko Manopo kepala di SMA Mulambleh harus lulusan S1. Ada nggak di situ? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, supaya ada kembali ke sini ya. Makanya tadi saya bilang bahwa itu harus. Nah, lihat ini. Kalau posisinya ditukar, Ki jadi di depan jadi min, P di belakang jadi min. Lingkaran kan? Hmm. Oke. Ini Oh poinnya ya. ini, Hmm. poinnya ini. Nah, tadi P-nya tadi apa? Handoko Manopo kepala sekolah, Hmm. ya kan? Berarti P-nya bukan kepala sekolah, di belakang, bukan kepala sekolah, posisinya di belakang. Cari yang bukan kepala sekolah posisi di belakang, Oh bukan iya kepala benar. sekolah. Nah, yang B, ya kan? Iya. Nah, kalau ini pembahasan panjang, itu loh deh. Oke. Hmm. Oke. Nah, jadi simpel itu Pak, penalaran. Nah, lucunya tahun lalu kakak kelasmu itu berarti kamu kenalnya sama si Dinda sama-sama siswa Inten gitu ya? Enggak, karena emang dulu satu SMP aja sih. Sebenarnya nggak kenal, cuman kayak saya tahu kalau dia tuh satu sekolah sama saya gitu, Pak. Oh, satu SMP ya? Iya. Kemarin anak-anak itu Hmm. ini bisanya di ribet gitu. Sebenarnya nanti kalau kalian ngerjain soal-soal asli itu ya ini semua bisa dipakai. Tapi kalau soal Hmm. yang ketika ngacu soal asli, ya Hmm. repot. Dan jawabannya mengikuti ininya. Satu satu bimbel cabang berbeda itu aja sudah beda jawaban kok. Itulah penalaran. Karena mereka salah paham, dipikir penalaran umum itu bahasa Indonesia gitu. Pak, salah paham mereka. Hmm. Bukan, Iya. bukan bahasa Indonesia gitu. Makanya sama-sama bimbel A antara cabang satu, 2, 3 itu bisa beda jawaban loh. Uh, bisa beda. Padahal satu bimbel. Hmm. Makanya nanti latihannya ngerjain aja soal-soal yang apa Hmm. namanya asli. Ya, di sini Iya. kita pakai soal. Nah, sekarang yang ini belum saya jelasin. Ya, ini belum saya jelaskan toh kemarin. Belum. Ini triknya. Untuk kualitas simpulan, nanti diingat-ingat ini triknya kayak ini. Itu ada triknya. Ini nggak ada di tempat lain pasti. Triknya kayak gini.
Jika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan kualitas kesimpulan, maka berlaku seperti itu. Pernah lihat kan kalau ada simpulan apa namanya? Misalkan soalnya kayak gini. Nah ini. Nah, pernah melihat soal kayak gini, Pernah, Pak. ya kan? Mm-mm. Simpulan tersebut pasti benar, simpulan tersebut tidak benar, pasti salah dan seterusnya. Pernah ya? Pernah. Triknya gini triknya. Nih, tanamkan ini, harus tanamkan. Jika tidak ada hubungan antara pernyataan dan kesimpulan, P dan K. Pernyataan dan kesimpulannya ini nggak ada hubungan sama sekali. Ya sudah, pasti nilai kualitas simpulannya adalah tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Berarti simpulannya tidak relevan. Ingat, kalau tidak ada hubungan antara P dan K. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau ada hubungan, ada 4 kemungkinan. Ada hubungan itu antara P sama Q ada hubungan. Ini terbagi dalam 4. Informasinya sesuai atau tidak. Nah, gitu. Oke? Nah, Oke. sekarang kalau informasinya lengkap dan sesuai, berarti jawabannya simpulannya pasti benar. Informasi yang disampaikan antara pernyataan dan kesimpulan itu lengkap dan sesuai. Lengkap sesuai. Sesuai itu maksudnya gimana, Kak? Sesuai dengan apa namanya? Permis-permis tadi kayak gini jika lingkaran P gitu. Itu maksudnya sesuai. Kebayang? Memenuhi ini modus ponen ya, memenuhi maksudnya sesuai itu memenuhi ini. Oke? Baru disebut simpulannya pasti benar. Contoh, ini tadi kesimpulannya nomor 1, kesimpulan ini. Keuntungan tidak dapat diperoleh apabila. Ini namanya kesimpulan, kualitas simpulan pasti benar. Tapi kalau ternyata di soal nanti disimpulkan gini, keuntungan dapat, nah ini tidaknya hilang. Keuntungan dapat diperoleh apabila risiko dapat dikendalikan. Kata-kata tidaknya dihapus. Baru kan tidak sesuai. Tapi ini informasinya lengkap, gitu loh, lengkap. Tapi di sini tidaknya dihapus. Itu namanya tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai berarti jawabannya kesimpulan apa? Simpulan tapi Masih salah. sama. Oke? Oke. Nah, tuh. Nah, sekarang gini, yang berikutnya. Ini sama-sama ada hubungan ya, tapi sama kan. Ya, sama-sama ada hubungan, kemudian A dan B tadi sama-sama lengkap, kesimpulan lengkap, pernyataan lengkap. Kalau dia sesuai berarti pasti benar, kalau tidak sesuai pasti salah. Nah, sekarang kalau salah satu lengkap, salah satunya tidak. Nah, kalau yang lengkap itu adalah pernyataannya, ini informasi yang disampaikan, kesimpulan tidak lengkap, kesimpulannya tidak lengkap. Berarti yang lengkap hanya pernyataan. Maka jawabannya nanti simpulan mungkin benar. Oke. Tapi kalau pernyataannya yang tidak lengkap, pernyataannya tidak, maka simpulannya tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup. Sekali lagi, kalau yang tidak lengkap tadi kesimpulan, maka mungkin benar. Kalau yang tidak lengkap pernyataan, berarti simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Ini contohnya sekarang. Sampai situ dulu, kebayang ya, ya? Iya. Oke, bentar ya.
Yuk, kita lanjut. Hewan langka terancam punah ketika, ingat, ketika itu sama saja kenapa kemarin? Jika, ya toh? Ya, apabila, Apabila karena, disebabkan. oh, secara liar di hutan sering terjadi penebangan hutan dan pembukaan gajah secara liar. Oke, Mm. simpulan berdasarkan informasinya itu adalah apa? Mana tadi? Simpulan berdasarkan informasi dalam tes tersebut adalah ini simpulannya. Ini simpulannya. Mm. Simpulannya terancam punah. Sekarang cek simpulan adalah gajah di hutan terancam punah. Hewan langka. Seret, 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 seret. Sampai sini pernyataannya. Dia bilang mengenai gajah nggak? Memberi informasi tentang gajah. Ini Ya, pernyataannya kan yang nyebutin saya si kan gajah. pernyataannya. Ya, Eh? nyebutin informasi tentang gajah. Oh, oh, nggak ada kan? Nggak ada Nah, dia kan cuma bilang hewan hewan langka. langka. Nah, Mm-mm. apakah itu gajah? Apakah gajah langka? Kita nggak tahu. Jangan kita mengasumsikan berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau menurut ilmu pengetahuan alam, IPA, pengalaman pribadi kita belajar IPA, gajah itu memang termasuk hewan langka di Indonesia. Tapi itu Mm-mm. jangan dibawa ke penalaran deh, nggak boleh. Kita harus Mm. benar data. Jangan gajah gitu keluar ya. Maksudnya jadi pikir masuk di mana nggak boleh gitu. Oke, meskipun secara pengetahuan tapi tidak soal cerita kepenalaran ini nggak boleh dibawa karena sini. Tapi itu kan di teks ada keterangan kok. Di hutan X sering terjadi hutan perburuan gajah secara liar. Itu berarti dia mencantumkan kalau gajah itu termasuk hewan langka, bukan, Pak? Di hutan sering terjadi penebangan hutan dan perburuan gajah secara liar. Mm-mm. Dia kan nggak bilang gajahnya langka. Kita nggak boleh mengambil sang gajah itu memang langka. Oke, oke. Kan nggak bilangnya cuma terjadi perburuan gajah. Ya, nggak tahu gajah itu langka atau tidak. Hutan es Eh, kan hutan es itu belum tentu di Indonesia, bisa jadi di negeri lain. Kebayang? ya. Bisa jadi hutan es itu ada di negara yang memang banyak gajahnya. Berarti kan bukan langka. Hmm. Nah, artinya kan di pernyataannya, pernyataannya ini kurang lengkap. Oke. Nah, kalau pernyataannya tidak lengkap, apa kurang sesuai ya. Pernyataannya kurang lengkap ini. Kesimpulannya berarti tidak pernyataan tidak lengkap, maka kesimpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup harusnya. Nah, ini mungkin benar. Hewan langka terancam punah ketika terjadi penebangan tanda. Oh, ini bisa menimbulkan dua pemikiran. Seperti yang saya sampaikan tadi, hutan es kita nggak tahu kalau hutan es itu misalkan di negara yang memang gajahnya itu langka, berarti kesimpulannya bisa jadi benar, gitu loh. Tapi kalau dia nanti misalkan berada di negara lain yang memang gajah itu bukan langka, berarti simpulannya salah. Berarti kan ada dua kemungkinan. Makanya di situ disebut sebagai pernyataan apa simpulan mungkin benar. Simpulan akan benar itu kalau gajah dianggap langka. Masalahnya di sini kita tidak bisa mengambil kepastian gajah itu pasti langka atau tidak langka, nggak bisa. Ngerti ya kira-kira ya? Iya, Pak. Nah, ini penjelasannya gini. Makanya ada kemungkinan satu, ada kemungkinan dua.
Kemungkinan satunya, jika gajah dianggap sebagai hewan langka. Ini kemungkinan satu. Kalau gajah bisa dianggap hewan langka, maka jadilah kayak gini, permes satu. P maka kaki, permes keduanya adalah P. Maka kesimpulannya adalah Ki. Ki tadi adalah hewan langka ya. Hewan langka di sini adalah ya, gajah terancam punah. Sehingga kualitas simpulannya menjadi benar. Oke ya. Nah, tapi kalau ternyata gajah itu bukan langka, sehingga kualitas simpulannya gajah di hutan terancam punah. Itu menjadi salah karena gajah bukan hewan langka. Oke. Makanya dia tergolong simpulan mungkin. Nah, kalau menggunakan trik tadi, simpulannya kan ini. Gajah di hutan terancam. Nah ya, gajah itu hewan langka atau bukan, kan nggak tahu. Kebayang ya? Iya. Makanya dia nggak lengkap kan kesimpulannya. Kalau gini, eh, gajah merupakan hewan langka di hutan yang terancam punah. Oh, harus sudah lengkap kesimpulannya. Paham ya? Pasti benar. Pasti benar, gitu loh. Karena lengkap, pernyataan lengkap, simpulan lengkap, dan ada hubungan sesuai sama-sama bicarakan tentang gajah, punah, itu sesuai. Berarti yang A tadi pasti benar. Lengkap dan sesuai. Bayang ya? Sip. Ini ada pembahasannya, nanti coba silahkan dipahami dulu. Kita langsung bahas latihan. Oke, latihan 1. Ini model penalaran induksi. Jadi kalau ini harus benar-benar dibaca, kalau yang ini nggak bisa langsung eliminasi. Kalau model 1 ini. Zat aditif seperti pewarna, penyedap, dan pengawet makanan banyak digunakan untuk meningkatkan penampilan dan rasa, serta memperpanjang umur simpan makanan. Namun, nah ini ada kelemahannya. Yang pertama tadi, kalimat pertama bicara apa? Manfaatnya toh? Manfaatnya Iya, adalah manfaatnya sebagai apa? pengawet Untuk makanan. penampilan dan rasa. Ini manfaat kegunaannya, serta memperpanjang. Nah, ini hanya konsumsi zat aditif yang berlebihan dan dalam waktu panjang meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Nih, orang disarankan untuk memilih makanan yang mengandung sedikit, disarankan loh ya, disarankan untuk memilih makanan yang mengandung sedikit zat aditif atau zat aditif berbahan dasar alami. Ini menyarankan bukan berarti tidak boleh mengonsumsi zat aditif. Oke? Bukan berarti tidak boleh mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif. Bukan berarti gitu kan? Cuman menyarankan yang mengandung zat aditifnya itu sedikit. Atau zat aditifnya yang berbahan dasar alami. Agar terhindar dari gangguan kesehatan. Pernyataan yang pasti salah. Zat aditif yang berbahan dasar alami dan dikonsumsi dalam jumlah sedikit dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Salah. Salah. Ini berbahaya yang alami terhindari, kok ikannya malah meningkatkan risiko atau ya. Nah ini jumlah bus antar kota dari kota S ke kota Y mengalami penurunan selama 2 nyata bahwa hal ini disebabkan adanya moda transportasi yang baru beroperasi dari kota S ke kota Y.
Maksudnya menyatakan bahwa hal ini masuk hal apa? Kejadian apa? Hal ini yang dimaksud oleh si pengelola bus ini kejadian apa? Kejadian ini merujuk kejadian pertama ini. Jumlah pengguna bus antar kota dari kota X ke kota Y mengalami penurunan selama 2 bulan. Jadi jumlah pengguna busnya itu mengalami penurunan selama 2 bulan. Yang dimaksud seperti hal ini oleh si pengelola bus. Oke? Oke. Nah, sekarang manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Yang jika benar akan memperkuat argumennya si pengelola, memperkuat argumennya katanya penyebabnya kejadian jumlah pengguna bus antar kota S ke kota Y turun, penyebabnya adanya moda transportasi kereta cepat yang beroperasi dari kota S ke kota Y baru beroperasi, penyebabnya ini kata. Sekarang yang memperkuat, sejak 2 tahun terakhir moda transportasi kereta cepat dari kota S ke kota Y sudah beroperasi. Sejak 2 tahun terakhir. Padahal ini 2 bulan terakhir loh. Mengalami Sama. penurunan. Salah. Nggak memperkuat. Ya kan? Harusnya bukan 2 bulan terakhir kalau memperkuat. Berarti kalau memang sudah berdiri 2 tahun yang sudah beroperasi 2 tahun ya berarti udah lama dong. Bayang ya. Iya. Yang B, moda transportasi kereta cepat dari kota S ke kota Y mulai beroperasi 2 bulan lalu. Oh, Memperkuat apa memperlemah? memperkuat. Memperkuat dari sekali mulai beroperasi 2 bulan lagi. Karena udah transport yang baru. Nah, baru beroperasinya berapa bulan? 2 bulan lalu. Makanya selama 2 bulan ini, selama 2 bulan terakhir ini, jumlah penggunanya turun. Ya, oke. 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 Terus kalau yang C, waktu tempuh dari kota S ke kota Y lebih singkat dengan menggunakan moda transportasi. Kenapa enggak ini? Kalau kita logika, kalau waktunya dengan moda transportasi kereta cepat dari S ke Y itu waktu tempuhnya lebih singkat, kalau di logika, otomatis dong banyak pengguna yang memilih moda transportasi kereta cepat daripada bus. Itu kan logikanya. Iya. Tapi kan ini mintanya bukan logikanya. Yang mendukung, yang memperkuat pernyataannya si pengelola. Pengelolanya menyatakan moda transportasi kereta cepat ini baru berhasil. Itu loh. Paham ya? Oh, paham. Hati-hati. Kalau Hmm. orang yang kedua jadi yang C, makanya pengenalan umum itu bukan untuk bernalar keluar. Tadi kalau kita tarik keluar secara logika kan gitu juga, Cina. Juga. Makanya B sama C mirip-mirip. Bayangkan. Mm-mm. Tapi fokus kita jangan bernalar keluar ke soal. Gitu loh. Itulah penalaran umum deh. Oke. Kalau yang ini jumlah pengguna moda transportasi cepat lebih banyak daripada bus. Nah kalau ini pernyataan yang sesuai. Ini bentuk lain dari kalimat ini, ya kan? Iya. Nah, mengalami penurunan. Nah, karena dia turun, artinya pindah kemana? Ternyata pindah ke transportasi kereta cepat itu kalau di logika. Jadinya D sama C ini didapatkan dari hasil logika. Keluar tapi. Bayang ya? Bayang sampai sini, Dek? Iya. Oke, sip. Lanjut, apa yang ini apa ini? Selain bus, jumlah pengguna moda transportasi mobil sewaan ala sini lagi apaan mobil sewaan, sewa-sewaan, ya kan? Nomor 3, sekali benar.
Nomor tiga, selain unsur hara dan hama, kualitas tanaman herbal juga ditentukan dan kondisi atau keadaan dan kemampuan tanah untuk ada di tanah lapisan yang kaya dari tanah. Tidak tanaman di yang dalam hal tanah diibaratkan sebagai rumah bagi tanaman. Dalam hal tanah diibaratkan sebagai rumah bagi tanaman. Bukan anggota keluarga yang berkualitas baik. Dari sini aja analogi. Analogi ya, analogi itu apa ya? Perumpamaan. Oh ya. Jadi ini perumpamaannya antara rumah dalam keluarga dengan tanah dan tumbuhan. Jadi tanah itu bagaikan rumah bagi tumbuhan. Nah, rumah yang baik akan menumbuhkan anggota keluarga yang berkualitas. Sama halnya, tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang berkualitas. Maksudnya tuh gitu loh. Oke? Oke. Beberapa daerah di Indonesia juga memiliki karakteristik tanah yang mendukung dan padat terus. Nah, ini langsung. Jika tanah diibaratkan sebagai rumah, ini tanah diibaratkan sebagai tanaman, maka manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Udah, tanah diibaratkan sebagai rumah. Rumah yang baik tadi menumbuhkan warga yang berkualitas. Berarti kalau tanah yang baik atau tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang kualitas baik. Langsung ketebak jawabannya. Hmm. Oke. Jadi nggak bacain satu persatu, udah langsung ketebak. Sebelum kita nyari pilihan gandanya, tadi kan udah tahu jawabannya kan kita. Baru kita langsung ujuk ke pilihan ganda. Gitu soal asli gitu. Soal asli itu seperti itu polanya. Kebayang ya? Bukan baca pilihan gandanya satu persatu. Ingat, ini bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Kalau yang meneliti pilihan ganda satu persatu itu baru PBN. Ada sendiri. Itu nanti ada triknya nanti juga. Itu ya. Kebayang sampai sini? Iya, kebayang. Oke. Lanjut yang nomor 4. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan. Karena itu sama saja juga ketika dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri. Oke. Hmm. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher mengakibatkan nyeri. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Yo, berarti ini kan tidur tengkurap itu bisa menyebabkan apa? Nyeri, terus menyebabkan apa? Kesemutan, gitu ya. Ya. Namun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga mengurangi tengkurap. Jadi, tidur tengkurap sehingga mengurangi pernapasan. Tidur tengkurap itu dapat mengurangi dengkuran. Kan. Dapat mengurangi dengkuran. Jangan diartikan dengkuran dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Oke, Mm-mm. mengurangi loh ya, bukan total, bukan ya. Oke, terus Oke. tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan. Jangan dibalik, jangan dibalik. Orang yang sesak napas bisa dengan tidur tengkurap, jangan dikituin. Itu namanya Oke. penalaran tengkurap. Mm, Paham ya? paham. Nah, wes. Jadi tahu ya trik-triknya penalaran umum itu prinsipnya kemana gitu ya. Intinya tidak boleh menalar keluar lagi. Gitu loh. Nanti jatuhnya jawabannya kemana-mana. Dan nanti bingung sendiri nanti dengan pilihan ganda ini.
Nah, jadi soal asli itu emang yang kami. TO-nya apa, nilainya gimana. Kadang ada anak yang saya setiap TO di bimbel A misalnya, nilainya kok masih kecil-kecil PU-nya loh. Karena setelah ikut TBK asli nilai PU-nya 700, 800. Bahkan ada yang nyentuh 900. Ah, banyak yang kayak gitu. Ya, bisa jadi alat ukurnya di bimbel A itu berdasarkan informasi yang pasti benar, pasti benar. Dengkuran sebagai sebagian orang yang tidur tengkurap ingat berkurang kan ini mengurangi dengkuran. Jadi dengkuran sebagian orang itu akan berkurang. Sebagian orang yang tidur tengkurap, dengkurannya itu berkurang, bukan menyembuhkan. Paham ya? Iya. Orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Loh ini yang dibalikkan. Tidur tengkurap dapat menyebabkan kesemutan, tapi jangan dibalik. Oh, kalau kesemutan pasti tengkurap. Jangan salah. Sama aja gitu. Kalau lapar, makan. Tentu. Nah, kalau nyemil, enggak. Mm. Ini yang A ini. Kesemutan akibat tidur tengkurap tidur menjadi tidurnya. Kembali ini penalarnya keluar. Memang orang kalau kesemutan memang tidak ada. Tapi apakah di sini ada? Tidak ada. Oke? Okay? Oke. Di sini nggak ada kaitan antara minyak dan tidak minyak orang kesemutan nggak ada. Kalau kita logika memang benar, tapi itu kan logika keluar. Kalau di sini kan nggak menjelaskan hubungan minyak dan minyak karena orang kesemutan. Makanya salah. Orang yang memiliki gangguan pernapasan, nah ini tadi yang seperti yang saya sampaikan. Ini orang yang mengalami gangguan pernapasan dapat disembuhkan. Jangan salah. Orang tidur tengkurap itu memang bisa membuka saluran pernapasan, tapi bukan berarti akan Dapat mengubah. disembuhkan. Oke? Okay? Mm. Oke. Nah, di situ. Oke. Okay. Nah, nomor 5 gampang. Habis itu coba 5 sampai 10 adik coba. 5 apa 6 sampai 10 adik coba. Ya. Nomor 5 saya bahas. Jika seorang membuang sampah di sungai, aliran sungai tersebut dapat terganggu. Jika aliran sungai meluap, daerah sekitar sungai tersebut mengalami kebanjiran. Saat ini sungai mengalami lancar. Yang sama dicoret. Yang sama dicoret. Saya tanya, aliran sungai dapat terganggu. Aliran sungai terganggu. Air sungai meluap. Air sungai meluap. Ini termasuk gangguan aliran sungai enggak? Iya. Berarti boleh dicoret ya. Mm-mm. Nah, berarti tinggal apa? Jika seorang membuang sampah di sungai, maka daerah sekitar Sekitar aliran sungai tersebut pasti banjir. kebanjiran. Oke, gitu kan? Iya. Sekarang saat ini sungai mengalir dengan lancar atau daerah sekitar tidak banjir. Ingat atau ayo atau berarti ini kalau dijadikan apa nih? Saat ini sungai mengalir dengan lancar atau daerah sekitarnya tidak banjir. Ini akan sama saja dengan apa? Sungai mengalir tidak lancar, kan? Sungai mengalir tidak lancar, maka daerah sekitarnya tidak banjir. Oke. Oke. Atau ini kalau dibalik, daerah di sekitarnya banjir, maka ya kan tidak banjir ini jadi banjir, tidak banjir hilang. Ngikutin yang ini tadi, deh. Walah, sudah jauh. Ini loh Oh ya. posisi awalnya kan gini.
tidak banjir atau gitu kan lah. Tidaknya diingkar jadi banjir gitu kan. Jadi, jika daerah sekitar banjir maka gitu kan. Nah, wes. Oke. Kalau nggak kebayang nanti saya coret-coret. Sehingga ini bisa jika daerah sekitarnya tidak banjir, maka air sungai mengalir dengan lancar. Nah, tinggal digabungi tadi yang dicoret yang sama tadi, banjir dicoret karena banjirnya sama. Sehingga kesimpulannya itu kan Hmm. ketika tidak membuang sampah di sungai atau air sungai tidak meluap. Tidak meluap itu kan berarti apa sih? Lancar ya? Oh ya, Kebayang? ya. Gitu. Ini di pilihan gandanya mintanya jadi atau gitu loh. Makanya harus benar-benar hafal tadi perubahan antara jika maka ke atau ini harus lancar. Paham? Paham. Oke. Coba nomor 6 sampai 10 coba dulu yuk. Hmm. Oh ya, kemarin sudah saya kasih trik ini belum? Kalau di pilihan ganda cari yang ada kata atau. Hindari yang ada kata dan, kata namun, kata tetapi itu dihindari. Udah saya kasih trik itu belum catatannya? Belum, Belum. Nah, oke. belum. Oh, ini trik yang terakhir tentang kenalan itu. Nanti cari di pilihan ganda itu hindari kata dan, kata tetapi, kata namun. Hindari. Cari pilihan gandanya yang ada pilihan atau. Pertama gitu. Yang kedua, kalau ada kata kalau ada kata atau, Hmm. cari yang merupakan ingkaran dari permis yang pertama. Ingkaran. Cek dulu pilihan gandanya yang A. Yang A ini tidak ada kata atau, jangan dipilih. Yang B ini ada kata atau, ya kan? Orang membuang bla 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 atau, ya kan? Hmm. Oke. Terus tadi saya bilang apa? Ingkaran permis pertamanya. Ingkaran ini membuang sampah di sungai gitu kan? Berarti ingkarannya apa? Tidak Buang tidak membuang. sampah, Nah, sekarang B ini membuang apa tidak membuang? membuang. Nah, berarti salah. Paham sampai sini? Oh, paham. Terus ini C ini apa? Nggak ada ataunya. Yang do ada ataunya, ya kan? Iya. Nah, terus lihat sini membuang apa tidak membuang? Tadi harus ingkarannya ini. Ingkarannya ini. Berarti Hmm, harus tidak tidak. membuang. Tidak, berarti yang do benar. Yang E, salahnya di mana? Oke, salahnya saya blok ini. Ingat tadi hindarin kata dan tetapi namun. Hindarin kata-kata itu. Dan tetapi namun. Oke? Oke. Nah, itu salah satu triknya. Sama dengan nomor ini. Nah, langsung. Cepat udah. Red. A, B nggak boleh. Oh, ya kan? Ada kan. C, ada atau. Ada lagi nggak yang tahu? Ini. D dan kan? Ya, hindarin. Yang atau cuma C sendiri. Ya udah, C berarti. Oke? Hmm, oke. Nah, ini 7 tadi udah dibahas. Terus 8 coba ini induksi ya, induksi nggak ada. Ya, ini hanya dibaca. Nomor 9 juga, tapi nggak ada kata atau semua. Oke, terus nomor, nah ini 10
atau atau ini dan berarti C nggak boleh, C, D juga nggak ada ataunya kan, Hmm. E juga berarti tinggal apa? A sama sama B. Ingat, lingkaran apa? Nilai tukar rupiah semakin tinggi berarti nilai tukar rupiah rendah lingkarannya ya. Mana yang rendah? Loh, B selesai sudah. Gitu loh. Paham ya? Oh, jadi kalau misalkan ada sesuatu diingkarkan gitu, Pak. Kok disesuaikan sama Lingkaran pilihan itu? pakai lingkaran sini loh. Itu bukan sembarangan trik. Jadi yang sudah saya kembangkan dari rumus ini loh lihat. Nah, kalau ada kata atau mesti muncul siapa? Lingkaran kan? Ya. Kesimpulan itu nanti pasti bentuknya begini atau begini. Oke? Atau yang bawah ini. Nah, makanya kalau ada kata atau, cari yang lingkaran. Kalau ada kata jika, bentuknya berarti kembali ada kata-kata jika. Atau kalau nggak ada yang bentuk ini, posisinya dibalik. Kalau posisinya dibalik, jadi ingkaran semua, semuanya ingkaran. Hmm. Itu kalau ada kata-kata jika. Oke? Oke. Contoh yang ada kata-kata jika, itu nomor 9 tadi. Nomor 9. Ini kan Iya. nggak ada atau kan? Mm-mm. Jadi pemberi nggak berpulang maka Iya. kayu melakukan jika maka risiko bukan pada kayu berkurang jika eh, pola ini itulah yang berpola jika maka ya C ya sudah. Kalau ada kayu yang ditumbuhi spora memiliki risiko, berarti nanti bisa jadi cari lingkaran. Kalau ini lingkaran maka yang satunya ini juga lingkaran, berarti harus lingkaran. Oke, Oke. itu. Nah kebetulan ini yang punya jika maka cuma satu, ya udah C. Hmm. Apa selama ini anak bisa cepat kerjakan PU karena udah tahu kuncinya di situ gitu. Triknya seperti itu deh. Nanti cepat kalian kerjakan Ya. semuanya. Induksi kan cuma soal itu pun soal hidup sebagian pun juga bisa gini. Ini nomor hari yang berpola jika maka. Ingat loh ya, maka tadi sama aja kayak makan, itu kan. Sekarang yang A, keadaan wilayah yang subur mengundang banyak Hmm. nggak berpola kan. Hmm. Wilayah ekosistem yang tidak seimbang menyebabkan jika Iya. maka Mm-mm. oke. B mungkin terus banyak perburuan liar menyebabkan berarti C mungkin A apa B sama C ya B sama C. D menyebabkan oke B C D. Jika keadaan oke B C D E wow. Nah ini pilihannya B C D E. Sekarang kita cek yang B. Ekosistem tidak seimbang. Maka di sini bilangnya apa? Ekosistem seimbang apa tidak seimbang? Cek baru. Red menyebabkan rantai makanan, red ekosistem jadi tidak seimbang. Nih, ekosistem tidak seimbang itu posisinya apa? Koma, koma itu artinya apa sih? Maka kan? Halo? Iya, Pak. Koma itu artinya kan maka. Hmm. Maka itu kan artinya menyebabkan. Berarti posisi kalimat ekosistem jadi tidak seimbang itu harusnya setelah kata menyebabkan. Di sini posisinya. Bukan di depan. Setelahnya. Bukan di depan.
Oke. Oke. Perburuan liar, perburuan liar. Oh ini pertama, nah, ini perburuan binatang liar menyebabkan loh sebelumnya. Cek, loh sebelumnya kan, sebelumnya menyebabkan kan. Iya. Ya sudah, berarti yang C. Paham? Oh, paham. Yang D, tahu kesalahannya di mana? Rantai makanan yang terputus. Rantai makanan terputus. Mana posisi rantai makanan terputus? Nah, jadi coba seperti itu ngerjakan itu. Mana-mana nih. Menyebabkan berarti setelah menyebabkan. Nah, di sini ditaruh sebelum. Berarti salah kan? Oh, Nggak usah dibaca semua gitu loh. Paham ya? iya. Jika keadaan, koma itu kan maka atau menyebabkan. Berarti keadaan wilayah subur ini sebelum menyebabkan. Cari wilayah subur mana? Meskipun wilayah tersebut merupakan wilayah subur, ekosistem menjadi tidak seimbang ketika. Nah, salahnya gini, wilayah tersebut sebagai wilayah subur ini bukan jika ya, bukan jika. Jikanya itu ini loh. Ketika itu kan jika kan. Mm-mm. Jika rantai makanan terputus, maka ekosistem jadi tidak seimbang. Nah, wilayah subur ini nggak ada kaitannya dengan yang lainnya, nggak ada lanjutannya, dia hanya wilayah subur gitu aja kan, nggak ada pola jika makanya. Oke. Oke. Nah, coba sisanya dicoba dulu. Coba dulu yuk. Nomor 12 udah. Sama ya. Lah, 12 sama dek. Sama. Oke, tadi yang belum kebahas nomor berapa? 7. 7 udah belum? 7 udah. 6, 7 8. udah. 8 ya. 8 belum kan? Belum. 9 tadi kan sudah. 8. Coba cek pilihan gandanya. Nggak berpola jika maka sama tidak ada kata atau dan. Nggak ada kan? Ada. Nggak ada ya. Berarti Hmm. baca itu loh. Oke. Jadi ngerjain penalaran umum itu lihat pilihan ganda dulu malah. Baru baca soal gitu loh. Oke ya. Iya. Itu memang diolah seperti itu sama pemerintah. Ini soal asli, ini yang saya bahas soal asli semua. Sumbernya asli semua. Bukan bikinan Indonesia. Gitu loh. Emang berpola gitu. Makanya karena matematika itu berpola. Bahaya mengandung zinc yang lebih tinggi daripada lain dan mudah dalam makanan. Makin banyak mengonsumsi zinc, makin baik tumbuh kembang seorang anak. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Nah, kalau ini mirip dengan bahasa Indonesia, kalau yang ini, karena ini induksi banget. Sebab akibat berikut yang paling mungkin benar. Yang C bukan. Yang apa? Yang C. Bayam dikonsumsi sebagian anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Bayang ya? Mm-mm. Oke. Gampang kan? Nah, lanjut nomor 13. Nah, kenal
prediktif. Nah, yang induksi macam-macam. Ini bentuk-bentuk si ini yang prediksi. Bentuk prediktif atau prediksi itu ini gampang. Kita hanya memprediksi apa yang akan terjadi. Itu aja. Ini gampang. Seret 13. Grafik berikut menunjukkan data perjalanan dua keluarga A dan B dari hari Senin sampai hari Jumat dengan jarak tempuh yang sama setiap hari. Jarak tempuhnya sama tiap. Oke? Hmm. Kalau dengan waktu berbanding terbalik apa berbanding lurus sih, Dek? Jarak tempuhnya sama. Kecepatan itu berbanding terbalik apa berbanding lurus? Logikanya. Sebelum kita baca sini, sebelum kita baca grafik-grafik itu, kita logika dulu. Kalau semakin cepat, butuh waktu lama apa butuh waktu pendek? Kalau kecepatannya semakin cepat. Butuh waktu cepat. Iya, kalau kita bergerak semakin cepat, kecepatan geraknya itu cepat, berarti waktu kita pendek apa panjang? Lama apa pendek? Lama apa Pendek. sebentar? Pendek ya. Hmm. Berarti kan berbanding terbalik kan. Hmm. Kecepatannya tinggi, waktunya kecil, kan? Oh iya, Paham ya? paham. Oke, lanjut. Berdasarkan data dalam grafik itu, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan ada satu hijau itu warna hijau, gak warna hijau. Kalau kita lihat jarak tempuh, waktu, keluarga A, ini grafiknya selalu turun. Grafiknya selalu turun. Artinya apa? Nih, kecepatannya hari Senin 32. Jarak yang ditempuh. Waktunya 8. Ya kan? Iya. Terus 25, 17, 14, makin rendah Iya. semakin apa tinggi ya. 32 bagi 18 berapa sih? 32 bagi 2. 32 bagi, kecepatan itu ada 16. bagi 18. Berarti 2, 9. 16 bagi 9. Satu lebih. Hmm. 16 bagi 9. 1, 1,5 lebih ya. iya. Nah, gambar ini artinya kan semakin turun ini kecepatannya. Oke? Hmm. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu semakin turun. Ini untuk si A. Berarti kecepatannya si A pada hari Sabtu pasti lebih rendah daripada kecepatan pada hari Jumat. Oke? Iya. Hmm. Kecepatan A lebih tinggi daripada hari Loh, Kok kecepatannya itu, kan kok lebih tinggi bukannya lebih rendah ya, Pak? turun, naik kan. Paham? Iya, paham. Heeh. 20 bagi 13 itu 1,5 lebih. Oh iya, Pak. Mau tanya yang, oh ya itu tadi yang nomor, yang opsi B gimana, Pak? Bukannya dia semakin naik ya, jadi benar kecepatan keluarga B lebih tinggi daripada hari Jumat. Bisa jadi turun deh, karena si B pernah turun, pernah naik di sini. Oh,
Jadi kalau grafiknya kayak gini nggak bisa diprediksi. Sedangkan Oh, selalu turun masalahnya, nggak mungkin mm-mm. akan naik. Hmm, Oke, oke oke. grafiknya selalu turun. Dan ini nanti kalau grafiknya turun lagi, berarti kecepatannya pada hari Sabtu pasti lebih rendah daripada hari Jumat. Oke Hmm, ya, ya. ini jawabannya yang A ya, yang A. Kebayang ya? Mm-mm. Ini yang bisa diprediksi, berarti yang warna oranye apa warna biru? Yang teori, yang warna biru ini teori, yang warna oranye itu yang praktik. Sebelum kita lebih jauh lagi, yang bisa diprediksi dulu itu yang warna biru apa warna oranye? Ingat ya, kalau yang ini naik turun, B tadi kan turun, naik. Ini kita tidak bisa mastiin bakalan naik. Bisa Hmm, jadi turun, karena dia pernah turun, ya kan? Makanya ya. yang kayak gini tidak bisa diprediksi. Yang bisa diprediksi kalau turun-turun terus, kalau naik-naik terus. Nah, sekarang saya tanya ini untuk nomor 14. Yang bisa kita prediksi yang teori apa yang praktek? Yang praktek. Yang pra, yang praktek apa yang teori? Teori warna biru, praktek warna orange. Oh, Mana ya? yang warna biru. Karena dia Mana? naik. Karena dia naik terus, sedangkan warna orange itu pernah turun, terus naik Iya, lagi. Bisa jadi nanti turun atau bisa jadi naik. Bisa diprediksi kan? iya. Oke, berarti yang biru, yang biru tadi yang teori. Udah, cari di sini yang teori. Jumlah teori oke, yang A mungkin, yang B mungkin, yang C praktek nggak mungkin, yang E praktek nggak mungkin. Berarti jawabannya antara A, B, D, A, B, D. Tinggal ngecek di sini gitu loh, deh. Kebayang ya? Mm. Itu strateginya. Jadi jangan terfokus baca tabel, bingung sendiri nanti kalau terfokus baca tabel. Triknya lihat grafik dulu, deh. Grafiknya punya tren naik apa punya tren turun. Jadi yang harus punya trennya itu tetap tren. Trennya itu harus tetap. Itu dulu pertama. Oke ya, baru eliminasi jauh. Nah, tadi yang biru teori. Teori ini 50, 56, 70, 72, 80. Berarti makin naik terus dong lulusannya. Jumlah Iya, kelulusan teori meningkat dibandingkan tahun 2019. Jumlah yang lulus itu meningkat. Paham sampai sini? paham. Tuh. Ini ada tiga sekarang. Ada tiga, ada dua. Grafiknya modelnya kayak gini. Mana yang naik terus, mana yang naik turun. Itu berarti yang antara oh, yang orange sama biru ya, Pak? Orange sama biru. Naik semua ya. Naik semua ini. Heeh. Nah, naik semua. Kalau gitu lihat sini. Berdasarkan data dalam grafik itu, pada etap keberapa, pada etap keberapa pelari A berlari dengan kecepatan paling rendah. Pelari A berlari dengan kecepatan paling rendah. Ini adalah data. Waktunya, waktunya itu yang warna, bentar. Oh, yang A ya udah tinggal lihat aja ini waktunya. Ini waktunya, jaraknya 7. Kecepatan itu kan jarak bagi waktu toh. Iya. 7 bagi 26 kan dengan 8 bagi 30. 8 bagi 35. Cek aja yang sama dulu. Ini yang sama. 8 8 jaraknya ya. Hmm. Mintanya kecepatan rendah. Kalau kecepatannya rendah, berarti waktunya gede, ya kan? Iya. Nah, pada jarak 88 ini mana waktunya yang paling gede? 52 kan? Iya. Ya, berarti ini kalah, ini kalah. Sekarang 52. 52 bandingkan dong dengan ini.
26 7. Lebih rendah siapa? 26 kalau saya kalikan 2 biar sama-sama 2. Ini 26 kali 2 ini jadi 4, ya kan? Iya, delapan 14, belas. Hmm. 14 ini 8. Oke. Hmm. Ini kalau saya kalikan 2 jadi berapa? 52. 52. Ini kalikan 2 14 kan? Iya. Ini 14, ini 8. Sekarang logikanya. Waktunya sama, waktunya sama. Tapi yang ditempuh, yang etape 1 ini lebih jauh. Supaya waktunya lama, kalau yang dia tempuh lebih jauh, berarti kecepatannya lebih gede apa lebih rendah? Logikanya. Supaya yang ditempuh kan jaraknya lebih jauh, tapi waktunya sama. Berarti Nah, lebih lebih. kecepatannya kan? Hmm. Oke? Hmm. Kebayang? Oke. Si A sama si B, ya kan? Yang pertama sama Hmm. siapa yang lebih cepat? Jarak yang ditempuhnya ini lebih jauh, ini lebih dekat. Tapi kok waktunya lama? Dekat itu sama. Waktunya jauh. Berarti kecepatannya yang satu ini lebih tinggi dong daripada kecepatannya yang keempat. Hmm. Oke? Oke. Nah, berarti antara yang paling rendah berarti yang keempat kan? Sama kelima. Itu kan? Sekarang tinggal bandingin antara keempat sama kelima. Mana yang paling rendah? 8 bagi 52 sama 9 dibagi 56. Lebih kecilan siapa? Hmm. 56 dengan 8 bagi 52. Lebih kecilan siapa? 8 banding 52 bukan sih, Pak? 0,15. Kan nggak boleh ngitung kalkulator. Kamu kan bisa bisa bilang itu pakai kalkulator Kalau berarti ya. kalau dari perbandingan 8 sama 9 berarti lebih kecilan yang 8. Lah, ya 8 banding 50 dengan 9 banding 50 itu lebih kecil mana? Bisa ngitungnya. Bentar, Pak. Ini saya lagi coret-coret. Nah, gini caranya banding. Kalikan silang. 52 dikali 9. 52 kali 9. Berapa? 428. 468. Nah, 8 dikali dengan 56. Berapa? 448. Oke. Berarti Mm. lebih gede siapa? Lebih gede yang 9 kali kan? Iya, lebih gede yang 9. Berarti lebih besar 9/56 daripada 8/52. Oke. Oke. Berarti ini yang paling kecil. Yang terendah. Yang terendahnya adalah yang 4. Yang udah. Paham sampai sini? Oke. Kalau misalkan ada soal kayak gini dihitung satu-satu, bisa nggak sih, Pak? Kayak kayak satu-satu ngitungnya semuanya dari kan pakai kecepatan itu kan rumusnya jarak bagi waktu gitu. Jadi semuanya tuh dihitung terus nanti tinggal dilihat yang paling kecilnya siapa gitu. Apa-apa. Masalahnya waktunya. Oh iya benar. Kan kalau ngitung satu-satu kan jadi koma-koma panjang. Mm-mm. Ya caranya tadi, triknya tadi. Samakan aja dulu pertama ini jaraknya udah sama, gitu kan? Iya, Terus pakai logikanya supaya yang paling rendah kecepatannya berarti waktunya paling lama. Ini makanya 2 sama 3 langsung eliminasi coret, gitu kan? iya. Sekarang ini 7 banding 26, 8 banding 52. Mau kayak yang 4 dan 5 tadi dikalikan boleh 26 kali 8, 52 kali 7. Gede siapa? Masih gedean 52 kali 7 dong daripada 25 kali 8 ya kan? Berarti masih gedean 7, berarti ini gede. Yang rendah dia, ya kan? Iya. Gitu.
Tinggal bandingin 4 sama 9. 9, 4 yang apa? 4 sama 5. 9 per 5, 6. 8 per 5, 2. 9, 9. 9 kali 5, 2. Dengan 8 dikali dividikan 9 kali. Berarti yang Hmm. coba kalau gini, Dek. Coba dibandingkan dua, 2 per 3, 4 per 5, 6 per 7, 5 per 6. Adik bandingin, mana yang lebih besar, mana lebih kecil. Pertama bandingin yang ini dulu. 2 ini dulu kita bandingin. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5, 10, 10. Ini 2, 3 kali 12. 14. Berarti Iya. lebih kecil. Berarti ini lebih kecil. Oke? Oh, Sekarang yang ini 4 dikali 7, 28. 28. 5 kali 6, 30. 30. Iya. Oke? Mm-mm. 6 kali 6, 36. 36. 35 35. lebih besar. Mm-mm. 6 itu lebih besar daripada 5. 6. Nah, gitu. Oh, oke, oke. Jangan ditamain penyebutnya atau dihitung manual, lama nanti. Hmm. Makanya sama kayak tadi itu. Tadi itu berapa? 8 per 30. Terus 8 per 35. 8 per 5, 2. 7 per 5, 6. 9 per berapa tadi? 56 ya? 56. 26. 7 per Gini kan? 7 per 2. Ya. Nah, kalau atasnya udah sama enak, tinggal lihat belakang bawahnya. Atas sudah sama, bawahnya tinggal enak. Berarti 8 per 30 ini lebih Lebih. besar. Ya, 30. 8 per 30 dibandingkan dengan 8 per 35. Ini kalikan, ini kalikan. Oh, berarti di sana berarti besar. Oke, itu 8 per 35 dengan 8 per 2 kalikan. Ya udah lebih besar. Hmm. Sekarang tinggal 8 per 52 dengan 7 per 26. Hmm. Samakan aja penyebutnya. Ini 14. Ini 52. Gitu aja. Hmm. 8 kali 52 dengan 52 dikali lebih ini kali 5. Ya, sebetulnya ya. Berapa tadi? Per 52 dan per 5. 8 kali 6. Kebayang ya, Dek ya? Iya. 8 kali 5, 6. Berarti 400 berapa tadi? 48. 400. Ini 448. 48. Itu Nah, ini tadi ada 468. 400 lebih. Hmm. Berarti lebih kecil. Nah, berarti ini yang paling kecil. Oh, Paham ya? iya. Tuh. Jadi kita nggak terlalu, apa namanya, banyak menghitung. Iya. Itu trik-triknya seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi tadi sampai paket 1 dulu aman. Aman, Pak. Latihan 2 ini untuk dicoba ya, Mm-mm. untuk dicoba. Ini kita masih ada waktu 2 menit lagi. Oh, masih ada waktu 2 menit lagi. Nomor 1, coba. Tanah pertanian yang mengalami erosi memiliki dan seterusnya. Cek dulu aja pilihan-pilihannya. Mana yang berpola. Gitu kan? Kan pertanyaannya apa? Pasti benar kan? Berarti harus Mm-mm. ada pola jika maka. Kalau nggak ada pola jika maka, cari yang ada.
Tahu kita kan tadi, Iya. ini penerapan metode terasering pada tanah pertanian merupakan cara yang paling efektif, nggak berpola jika maka toh. Iya. Pada tanah pertanian yang mengalami penurunan produktivitas tidak diterapkan. Enggak. Enggak. C. Enggak. Enggak. D. Iya, jika dilakukan. Yang E. Hmm, enggak. Produktivitas tanah pertanian yang mengalami penurunan akan meningkat dengan menerapkan metode terasering. Enggak ya, yang do ya. Enggak. Ini Enggak. baru sekarang dibaca, nanti buktikan ya. Tadi kan kita belum baca soal kan. Iya. Nah, nanti buktikan, benar nggak jawabannya? Kebayang ya? Itu. Ini soal asli. Ini soal TPA 2016 ini terlalu lama. Tapi ya nggak apa-apa, ini gampang juga. Nanti dicoba dulu. Ini menggunakan modus ponen, modus polen. Ini langsung sih sebenarnya. Pada hari Sabtu, adik kan disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau ke toko. Ya Hmm, kan? Untuk iya. bermain bola atau ke toko beli alat olahraga. Nah, pada hari Sabtu toko olahraga tutup, berarti nggak mungkin kan adik ke toko beli alat olahraga, karena dia bilang nggak pada hari Sabtu toko olahraga tuh Tutup. tutup, sehingga Hmm, adik tidak mungkin membeli alat olahraga. Nah, kalau gitu adik kemana? Bermain bola dong berarti. iya. Kemana? Ke taman dong. Udah, adik pergi ke Hmm, taman. Ini ini gampang ini 2006. Oke. Oke, kita sudah habis nih ya waktu kita sampai sini dulu. Nanti sisanya ini silakan dicoba-coba kan kalau nanti tanya. Pertemuan berikutnya kita ngebahas yang bab 3. Bab 3 ini. Nanti ini dicoba-coba dulu. Banyak soal-soal. Bab 3 itu tentang pangkat dan logaritma kan udah pernah kita bahas kan. iya. Terus bab 4-nya tentang fungsi aljabar. Belum kan? Belum. Oke, nanti pertemuan berikutnya matematika. Fungsi aljabar. Kalau mau besok juga boleh silakan hari itu. Kalau mau besok hari Minggu paling ya pagi lagi. Gitu. Terserah sih. Oke. Ini temenmu nggak ada yang mau diajak di kelas tatap muka gitu. Eh, kemarin saya udah ngajakin teman saya, Pak, anak semansa juga. Cuman dia masih ngediskusiin sama orang tuanya sih, Pak. Jadi belum tahu. Rumahnya di mana dia? Rumahnya dek di Villa Rizky, Pak. Bila? Villa Rizky deket kok, Pak, sama rumah saya. Loh, bukan Samsara itu temen. Oh, bukan, kalau Samsara bukan teman saya, Pak. Uh, Coba dia suruh ngajak Samsara juga gitu. Jadi bertiga gitu. Terserah sih kalau mau berdua aja yang monggo, ya monggo gitu. Kalau semakin banyak asalkan sama-sama punya misi yang sama ya, sama-sama ke Hmm. FK, sama-sama FKG atau pokoknya intinya sama-sama punya misi ke UI lah gitu. Hmm. Kalau bisa cari kelompok itu yang misinya sama. Jadi jangan sampai nanti lesnya malah untuk canda aja. Mau Iya. 5 orang asalkan punya misi sama nggak masalah. Hmm. Oke, kita sampai sini dulu. Kita lanjut. Kalau mau besok hari Minggu kabarin aja saya. Yang jelas jadwal pasti kita kan setiap Sabtu ya, setiap Iya. Sabtu. Terus nanti kita ada kelas online deh, ada kelas online TKA kimia. Nanti ikut ya nanti malam jam 18.30. Pokoknya kita setiap hari Sabtu 18.30 sampai 20 itu selalu ada kelas tambah. Itu setiap hari Sabtu.
Hari Minggu, Sabtu Minggu, setiap Sabtu Minggu itu selalu ada. Pokoknya kalau jamnya malam. Kalau yang hari Senin sampai hari Jumat itu tergantung pengajar. Hmm, Oke. oke. Oke, Pak. Baik, saya rasa cukup sekian ya, Dik, dari Kak Herman. Tetap semangat, jaga kesehatan, fokus, harus tembus UTBK 2026 pilihan pertama. Amin. Amin. Ya, Amin. pagi. Bye. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Oke.